Assalamualaikum, selamat pagi semua anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian dan hari ini kita memasuki pertemuan kelima. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke ya anak-anak, kita langsung saja mulai. Nah, di bab hari ini, yaitu bab 3, judulnya adalah tentang memahami peraturan perkawinan pegawai. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama, yaitu memahami peraturan perkawinan pegawai. Yang kedua, melaksanakan pengelompokan peraturan perkawinan pegawai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kamu diharapkan mampu menjelaskan regulasi tentang perkawinan. Yang kedua, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi izin perkawinan pegawai. Nah, langsung saja kita mulai ke subbab pertama, yaitu tentang pengertian perkawinan dan syarat-syaratnya. Jadi, pengertian perkawinan ini sebenarnya banyak ya. Dan menurut Profesor Subekti SH, perkawinan itu adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut Wiryono Projodikoro, perkawinan itu adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Nah, selanjutnya, syarat-syarat perkawinan tadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sampai 11 dapat disimpulkan bahwa pertama, perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua yang masih hidup. Yang ketiga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Yang keempat, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Yang kelima, apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh lagi dilangsungkan perkawinan lagi. Keenam, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Nah, selanjutnya ada larangan-larangan dalam perkawinan. Jadi larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, yang pertama itu larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan yang disebabkan berhubungan darah. Jadi contoh, seorang PNS dia telah menikah, maka dia dilarang. Kalau dalam poin 1 ini dia dilarang melakukan perkawinan berdasarkan kekeluargaan yang disebabkan berhubungan darah, misal kepada yang atasannya atau kepada satu garis turunannya, itu seperti kalau atasnya itu ibu atau ibunya atau bisa dibilang neneknya ya, ibu dari ibunya gitu. Kemudian turunan ke bawahnya itu ada anak, dia maka tidak boleh menikahkan anaknya, dia tidak boleh menikah dengan cicitnya juga, yang perempuan tidak boleh. Kemudian yang kedua itu ada larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan. Jadi larangan ini dimaksudkan untuk saling menghargai pernikahan satu sama lain. Ini nggak boleh. Kalau seorang ASN dia mau menikahi seorang perempuan tapi perempuan itu masih berstatus istri orang, itu nggak boleh, itu dilarang dalam perkawinan ya, dalam undang-undang perkawinan. Kemudian yang ketiga itu larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 kali. Jadi misalnya sepasang suami istri telah menikah, lalu cerai, lalu menikah lagi, lalu cerai lagi, maka untuk yang ketiga kali mereka tidak boleh untuk menikah lagi, karena dimaksudkan mereka supaya lebih menghargai perkawinan. Kalau mereka menikah lalu cerai, lalu menikah lagi, lalu cerai lagi, mereka tidak boleh lagi menikah, karena memang dalam agama juga mereka artinya tidak menghargai suatu pernikahan tadi gitu. Kemudian keempat, itu larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu. Nah, selanjutnya ada subbab selanjutnya C, itu pemahaman konsep perkawinan dan asas-asas perkawinan pegawai. Jadi seorang pegawai itu juga diatur konsep perkawinannya dan ada dasar hukumnya. Yang pertama itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Kemudian ada Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara yaitu nomor 8 garis miring SE strip 1985
53 dan nomor 48 garis miring SE garis miring 1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990. Kemudian ada menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Jadi sebenarnya ada lagi dasar-dasar hukum yang lain yang mengatur tentang konsep perkawinan dan asas-asas perkawinan seorang pegawai ya, tapi yang Ibu cantumkan itu hanya ada 3 poin dan kamu bisa mencarinya dari sumber yang lainnya. Kemudian perkawinan. Jadi dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu mengatur tentang perkawinan yang berlaku bagi WNI, termasuk di dalam WNI tadi itu berstatus PNS. Jadi PNS kan statusnya juga WNI kan, warga negara Indonesia. Jadi dalam undang-undang tersebut tuh diatur bahwa PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara hierarki selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Nah, ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang telah janda atau dia duda. Nah, selanjutnya ada perceraian. Nah, PNS yang akan melakukan perceraian ini wajib memperoleh izin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Yang pertama, dia harus mendapatkan ketentuan perceraian. Yang namanya ketentuan perceraian itu di sini PNS tadi akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Nah, permintaan izin ini sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki. Jadi setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS-nya dalam lingkungannya, baik yang untuk melakukan perceraian maupun hal lainnya, maka wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki. Jadi ada saluran dari atas ke bawah gitu. Kemudian prosedur pengajuan perceraian ini juga ada tahap-tahapnya. Itu ada tahap 1, itu harus disetujukan kepada kepala satuan kerja. Lalu ada tahap kedua, itu diberikan kepada dari hasil pembinaan itu nanti diberikan kepada pegawai negeri sipil atau suami istri yang tetap berkeinginan untuk melakukan perceraian, nanti maka akan diberikan kepada kepala satuan kerja yang melaporkan permohonan perceraian tersebut kepada bupati, lalu melampirkannya lah. Surat tersebut dilampirkan. Lalu harus ada alasan kenapa PNS tadi dapat melakukan perceraian atau meminta perceraian. Lalu yang selanjutnya ada permintaan izin bercerai ditolak dan perceraian terjadi atas kehendak PNS pria. Nah, selanjutnya subbab D yaitu tentang PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang. Jadi dalam negara kita, seorang PNS atau ASN itu dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980. Sekarang nama peraturan pemerintahnya itu nomor 53 tahun 2010. Jadi bunyinya adalah bila seorang ASN beristri lebih dari satu atau lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, maka dia akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Nah, selanjutnya subbab E yaitu tentang PNS wanita yang tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Jadi misal ibu seorang PNS perempuan jenis kelamin ibu, maka ibu tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat kalau misalnya ibu menikah gitu. Lalu yang kedua, seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua, ketiga, keempat dilarang menjadi PNS. Lalu ketiga, PNS wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari pria bukan PNS, maka wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat dan memenuhi syarat sesuai angka Romawi 5, angka 3 SE BAKN nomor 8 garis miring SE tahun 1983. Jadi PNS wanita tadi yang akan menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari pria bukan PNS itu wajib memperoleh izin tertulis. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian mengerti dan dapat memahami. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan kepada Ibu melalui chat pribadi atau sesi tanya jawab di situs Capdis. Atau kalian juga bisa mencari sumber-sumber yang lain supaya kalian makin banyak tahu. Itu dari internet juga banyak, dari buku maupun dari televisi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat anak-anak ibu. Semoga video kita hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap kerjakan tugasnya, tetap semangat, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.